Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Afifi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 004. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tentang tujuan pendidikan Islam. Di sini akan ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam, yang kedua yaitu macam-macam tujuan pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu peran guru dalam mewujudkan pendidikan Islam. Nah, baik. Oke. Jadi, pengertian tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam ialah untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang agama serta membentuk insan kamil. Jadi insan kamil yaitu manusia yang sempurna secara spiritual, intelektual, dan moral. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan di dunia saja, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nah, tujuan pendidikan Islam ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek, yaitu yang pertama yaitu tujuan akidah atau keyakinan, yang kedua yaitu ada tujuan ibadah, yang ketiga ada tujuan akhlak, dan yang keempat yaitu ada tujuan intelektual dan sosial. Yang pertama yaitu ada tujuan akidah atau keyakinan. Jadi tujuan akidah atau keyakinan ini ialah menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah dan rukun iman lainnya. Contohnya itu seperti meyakini Allah Maha Esa dan percaya adanya malaikat. Tujuan yang kedua yaitu ialah tujuan ibadah. Jadi tujuan ibadah ini membentuk kebiasaan beribadah yang benar dan ikhlas kepada Allah. Contohnya seperti rajin salat 5 waktu, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga ada tujuan akhlak. Tujuan akhlak ini membentuk pribadi yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jujur, amanah, rendah hati, dan sopan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada tujuan intelektual dan sosial. Jadi tujuan ini membentuk kecerdasan yang sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Contohnya itu seperti semangat belajar. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua tentang macam-macam tujuan pendidikan Islam. Jadi macam-macam tujuan pendidikan Islam ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan normatif dan tujuan fungsional. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas tentang tujuan normatif terlebih dahulu. Jadi, tujuan normatif dalam pendidikan Islam ini merujuk pada nilai-nilai ideal yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan ini lebih menekankan pada pembentukan pribadi yang beriman, bertauhid, dan berakhlak mulia. Jadi, pendidikan Islam ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai tauhid, keimanan yang kuat, serta membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi menekankan tentang tauhid, iman, dan akhlakul karimah. Jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembinaan jiwa dan moral secara mendalam. Contoh nyata dari tujuan ini ialah bagaimana peserta didik didorong untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan fungsional. Jadi, tujuan fungsional ini lebih bersifat aplikatif dan realistis. Artinya, pendidikan Islam ini tidak hanya berhenti pada idealisme saja, tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, tujuan ini menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, teknologi, maupun budaya. Pendidikan Islam ini diarahkan agar peserta didik dapat menjadi insan yang bermanfaat di tengah masyarakat, mampu berkontribusi secara aktif dan produktif, serta dapat mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Nah, misalnya nih, contohnya, siswa diajarkan bagaimana mengelola keuangan secara syariah, menggunakan teknologi dengan bijak, serta beretika dalam dunia digital.
Oke, pada pembahasan yang terakhir ini ada peran guru dalam mewujudkan pendidikan Islam. Jadi di sini ada 4 peran guru dalam mewujudkan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu guru sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing spiritual. Dan yang ketiga yaitu sebagai pendidik akhlak. Dan yang terakhir yaitu ada guru sebagai pengembang potensi. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu guru sebagai teladan atau uswah hasanah, teladan yang baik. Jadi dalam pendidikan Islam, guru itu bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga harus menjadi figur yang bisa diteladani oleh peserta didiknya. Segala ucapan, sikap, dan perilaku guru akan sangat mempengaruhi karakter siswa. Nah, karena itu guru dituntut untuk konsisten menunjukkan akhlak yang baik seperti jujur, sabar, rendah hati, dan adil. Adil itu baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi guru itu harus bersikap adil. Nah, dengan menjadi uswah hasanah atau menjadi teladan yang baik ini, guru secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai Islam melalui contoh nyata, bukan hanya lewat teori saja. Jadi pelajarannya itu langsung dilakukan secara nyata, tidak hanya dipelajari oleh muridnya saja. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing spiritual. Nah, guru itu memiliki tanggung jawab penting dalam menumbuhkan dan memperkuat dimensi spiritual siswa. Artinya, guru itu tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga membimbing siswa agar memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajarkan ibadah yang benar, memperdalam pemahaman tentang tauhid, serta membiasakan siswa untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Nah, peran ini sangat penting sekali dalam membentuk kepribadian muslim yang taat, yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki keimanan yang kokoh. Jadi harus ditanamkan sejak dini dalam diri setiap siswa. Nah, yang ketiga itu ada guru sebagai pendidik akhlak atau moral. Nah, salah satu inti dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia. Guru di sini berperan sebagai pendidik yang aktif menanamkan nilai-nilai moral seperti rasa tanggung jawab, empati, toleransi, dan sopan santun. Guru ini harus bisa mendeteksi dan membina karakter siswa sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, bermartabat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, guru ini membantu siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga baik dalam perilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu guru. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada guru sebagai pengembang potensial atau pengembang potensi. Nah, setiap siswa ini kan memiliki potensi unik yang harus dikembangkan. Nah, guru ini berperan penting sebagai fasilitator dan motivator dalam menggali serta mengarahkan potensi tersebut, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun keterampilan lainnya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu pendidikan Islam ini memiliki tujuan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada pemberian ilmu pengetahuan semata, tapi juga mencakup pembinaan kepribadian yang utuh. Melalui pendidikan Islam, individu diarahkan untuk menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, kuat dalam keimanan, dan luhur dalam akhlak. Jadi nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial diajarkan secara seimbang agar peserta didik mampu menjalani kehidupan dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam ini berperan sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan dunia modern, tetapi juga tetap memegang teguh ajaran agama. Harapannya, setiap individu, setiap orang ini mampu mencapai kebahagiaan dunia sekaligus keselamatan di akhirat melalui ilmu, amal, dan akhlak yang baik. Nah, jadi pendidikan Islam ini
bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, lewat pendidikan Islam, kita diajarkan cara menjadi manusia yang seimbang secara antara dunia dan akhiratnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.